Hai guys, welcome back to Olive Oil Channel. Hari ini kita belajar tentang Self-Contained Breathing Apparatus atau yang disingkat dengan SCBA. Kita bakalan belajar tentang bagian-bagian dari SCBA dan cara menghadapi inspektor. Yuk kita saksikan videonya, diikutin baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Aku mau jelasin ke kalian bagian-bagian dari SCBA. Sebelum kita ngecek pressure-nya, kita harus kenal dulu dong bagian-bagian dari SCBA itu. Nah, ini adalah max-nya, max, dan ini itu adalah strip. Jadi kalau misalnya kita pakai dan kita mau kencangin, ini tuh tinggal kita tarik ke belakang, dan kemudian saat kita selesai menggunakannya, jangan langsung ditarik begitu, karena nanti tuh yang akan merusak stripnya ini. Jadi cara melepaskannya itu, ini harus kita cetekkan dulu nih ke depan, baru tarik nih untuk ngebukanya, oke? Karena kadang kalau misalnya kita gugup pasti langsung diangkat aja dari muka, dari wajah kita langsung kita lepas. Nah itu nanti ininya bakalan rusak. Jadi kalau untuk maintenance bulanan juga ini harus dicek ya guys. Jangan sampai ininya rusak stripnya, karena ini bagian yang paling penting. Dan ini juga harus kalian pakai ke muka, pasangkan ke wajah kalian. Pastikan kalau semuanya ini tuh kedap, nggak ada yang bocor. Karetnya semuanya masih oke untuk monthly inspection. Kemudian ini tuh namanya Demon valve. Ini Demon valve. Ini air hose-nya untuk Demon valve. Dan ini itu adalah konektor antara Demon valve dengan reducer pressure, dengan reducer hose. Jadi ini adalah reducer hose dan ini tuh konektor untuk saluran air hose dari silinder ke max-nya. Kemudian ini itu adalah pressure reducer. Oke, ini adalah pressure reducer. Dan yang ini itu adalah back plate. Ini tuh yang untuk menyanggah si silinder, jadi kita bisa nopang, kita bisa ngebawanya. Ini namanya back plate. Kemudian yang ini namanya back belt unit. Seperti yang kita tahu ya, belt itu pasti artinya adalah sabuk. Nah, ini back belt unit. Nanti yang dikencangkan di pinggang kita. Kemudian yang ini adalah harness. Harness ini tuh yang untuk kita taruh ke pundak kita kiri kanan nih. Ini harnessnya. Kemudian yang ini tuh silinder. Ini silindernya nih, tabungnya. Dan ini adalah silinder valve-nya. Oke guys, ini silinder valve-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Kita koneksikan dulu, kita pasang dulu semua alat-alat ini sebelum kita cek pressure-nya. Kita pasang Demon valve dengan face mask-nya kita. Caranya gimana? Ini juga kalian perlu cek ya untuk monthly inspection. Ini ditekan, di bagian ini tuh kalian tekan. Kemudian dimasukkan, putar. Oke. Setelah kalian putar, ini udah kencang. Well, kemudian tahap yang kedua, kita hubungkan silinder dengan pressure reducernya. Oke, sampai fully ini ya, fully close. Ini udah terhubung. Udah, sekarang. Nah, ini aku tadi lupa bilang, ini tuh adalah cylinder belt supaya beltnya nggak jatuh. Ini cylinder beltnya nih. Sekarang kita lock dulu silindernya, kita kunci. Jadi waktu kita misalnya menggendong silinder ini, itu tuh nggak bakalan jatuh karena kita udah udah kita kencengin di sininya, udah kita kunci silindernya. Oke. Dah. Silinder beltnya udah kita pasang. Vessel max, Demon valve ke vessel max-nya juga udah. Kemudian ini namanya manometer. Ini jarum manometernya. Kerjanya gimana? Ini aku buka dari sini, fully open.
Ini untuk monthly check ya guys ya, untuk monthly inspection. Kamu fully open aja di sini. Tapi pastikan ini ketutup, jangan sampai nanti jadinya bocor. Nih, fully open. Ini aku udah fully open. Sekarang langsung di close aja. Setelah kamu full open langsung close, karena kita hanya mau melakukan cek doang terhadap SCBA kita. Nih, jadi pressure yang ada di tabung ini itu adalah 230 ya. Ya, 230 bar. Oke, sama. Ini aku baru lakukan monthly inspection. Aku sengaja tandain kayak gini jadi biar mudah untuk aku juga tahu tabung ini isinya berapa. Nah, kita punya 230 bar. Sekarang kita diamkan dulu beberapa menit. Untuk apa? Untuk mengetahui mengetahui apakah SCBA kita ini tuh bocor atau enggak. Karena kadang suka bocor di diamond valve-nya. Nanti kita tunggu kalau misalnya jarum ini turun, padahal posisi diamond valve-nya kita lock, berarti ada bocor di hose-nya atau di diamond valve-nya ataupun di konektornya ini. Jadi kita tunggu beberapa menit, kita biarkan dulu. Kemudian lihat ini nggak ada turun ya, berarti SCBA-nya ini aman, bagus. Ini langsung kita cek ya, whistle-nya berfungsi atau enggak. Whistle itu nanti suara itu akan keluar dari sini. Nih, lihat nih, ini whistle-nya. Jadi nanti kalau dia udah sampai ke garis merah, whistle ini akan bunyi. Ini, kita sekarang open diamond valve-nya. Lihat ya, saya buka perlahan. Oke, perlahan menuju garis merah. Nah, alarmnya berfungsi kan guys kan? Alarmnya bunyi, berarti SCBA ini dalam keadaan bagus. Umumnya nih, untuk kalau misalnya ada inspektor PSC atau Coast Guard atau apa, saat mereka tuh kalau pertanyaan yang umumnya datang tentang SCBA itu pasti nanti mereka hanya mau ngelihat pressure yang ada di tabung ini. Jangan sampai empty. Kenapa? Karena biasanya alat-alat seperti ini kayak SCBA gini itu tuh harus selalu kita siapkan ready untuk digunakan ya guys. Karena kita nggak tahu kapan ada emergency. Makanya Molim 3 itu harus memastikan semua alat firefighting ataupun LSA-nya dia itu dalam keadaan ready to use. Jadi misalnya ada emergency, jangan sampai kayak gini, botol silinder yang terkoneksi dengan SCBA ini jangan sampai kosong. Karena misalnya ada emergency, kan kalau kita harus ganti silindernya lagi kan, berarti itu kan memakan waktu lagi. Sedangkan orang udah membutuhkan pertolongan kita. Untuk itu, selalu pastikan silinder kalian di tempat-tempat yang seharusnya ada SCBA itu selalu terisi full. Setiap bulan kalian harus cek pressure-nya. Nah, kalau ada inspektor itu, mereka hanya mau tahu berapa pressure yang ada di silinder ini, dan kemudian mereka mau tahu apakah alarmnya ini masih berfungsi atau enggak. Hanya itu aja. Jadi kalau kalian udah tahu cara penggunaannya, cara ngecek pressure-nya gimana, dan juga kalian udah tahu gimana cara ngecek alarmnya, pasti kalau ada inspektor aman. Kalian bakalan lolos lah dari pertanyaan-pertanyaannya mereka. Nah, kalau dia bocor, biasanya titik-titik bocornya itu ada di sini, di konektor. Kadang kan ya kita tahu lah, konektor itu kan penghubung, pasti ada sela untuk bocor itu tuh, kemungkinan sela untuk bocor itu di sini, kemudian di sini, dan yang paling sering itu adalah di diamond valve-nya. Nah, aku udah nanti setelah ini akan ada aku kasih cuplikan kalau misalnya dia bocor, karena aku punya satu SCBA yang leakage. Jadi aku bakalan kasih tunjuk ke kalian juga yang leakage itu gimana. Jadi kalian bisa punya referensi. Dan juga kalian harus cek hose-nya ini nih saat monthly inspection. Nih, jangan sampai ada crack. Nih, coba lihat. Kayak gini, itu pastikan dia bagus. Sama lihat nih. Cara ngeceknya diginiin. Jadi sebenarnya sih visual check ya. Kalian ngelihat hanya dari ngeceknya hanya dengan melihat doang. Biasanya kalau dia ada crack, nah itulah yang memungkinkan ada kebocoran dari hose. Ini contoh kalau misalnya dia bocor nih. Ini aku udah buka, ini valve yang ini tadi udah aku fully open, dan kita punya 200 bar di silinder ini. Ini sekarang aku tutup ya. Ini susah ditip turun ini kalau mau tutupnya.
terus ditarik, kemudian diputar. Oke, ini udah fully close. Sekarang lihat nih, nah tadi 200 kan ya, perlahan banget dia turun. Nah ini artinya tuh ada yang bocor. Umumnya kalau kayak gini, apa yang harus kita cek, apa yang harus kita lakukan? Biasanya tempat-tempat kemungkinan adanya kebocoran itu di sini nih, di konektornya ini. Untuk air hose ini 1, 2, kemudian di sini yang ini. Pokoknya umumnya itu di konektornya guys, karena kadang kan kurang kencang atau apa gitu. Dan kemudian di diamond valve-nya yang paling penting. Ini diamond valve kondisinya masih close. Lihat close. Nih kalau misalnya open itu aku buka, nih ada suaranya. Nih kan? Aku close. Tapi dia tetap aja going down nih. Jarumnya, lihat deh, perhatikan jarumnya. Ini yang dinamakan ada masalah di SCBA kita, berarti ada kebocoran. Dan aku kasih sedikit tips untuk teman-teman yang misalnya mau finding out di mana sih letak kebocoran dari SCBA-nya. Kalian cukup menyediakan air sabun dan kemudian mengoleskannya ataupun menyemprotkannya. Kalau kalian punya spray lebih gampang ya. Kalian bisa menyemprotkannya di tempat yang memungkinkan adanya kebocoran. Contohnya di konektor atau di diamond valve. Dan saat kalian semprotkan ataupun kalian oleskan, kalian perhatikan baik-baik apakah ada gelembung yang keluar. Kalau ada gelembung yang keluar, berarti ada udara yang bocor di tempat itu. Dan bisa kita bilang di tempat itulah yang terjadi kebocoran. Oke guys? Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe ya. Klik tombol subscribe-nya. Terima kasih semuanya. See you.